Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Sifah Nida, salah satu mahasiswi dari Universitas Trisakti. Kali ini aku akan membahas mengenai derivatif. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Mungkin dari teman-teman sekalian belum tahu atau belum mengenal tentang derivatif. Derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Kontrak keuangan yang nilai dan harganya tergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, ataupun indeks. Nah, derivatif biasanya digunakan oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan, serta investor. Derivatif dapat diperdagangkan di pasar bursa atau di pasar over the counter, di mana kontrak disesuaikan sesuai kesepakatan antara dua pihak. Derivatif memperoleh nilainya dari perubahan nilai underlying aset. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengelola resiko, mengambil posisi spekulatif atau menghindari fluktuasi nilai aset dasar. Baik, begitu mengenai pengertian dari derivatif. Sekarang kita masuk ke jenis derivatif. Nah, mungkin teman-teman sekalian belum tahu nih jenis-jenis derivatif itu apa sih? Oke, baik, kita perbesar ya teman-teman. Jadi, derivatif itu dibagi menjadi 4, yaitu ada forward contract atau disebut juga dengan kontrak forward. Lalu yang kedua itu ada future contract, kontrak berjangka. Yang ketiga itu ada option atau opsi atau yang keempat juga itu ada swap. Oke, kita akan menjelaskan lebih detail per satu-satu. Oke, teman-teman. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai forward contract atau kontrak forward. Forward contract adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan suatu aset dasar pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang ditetapkan pada saat ini. Kontrak forward tidak diperdagangkan di bursa dan persyaratan seperti tanggal kadaluarsa dan ukuran kontrak bisa disesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, seorang petani menyetujui kontrak forward dengan perusahaan pengelolaan makanan untuk menjual hasil panennya pada harga tetap pada bulan September. Lalu, yang kedua adalah future contract atau kontrak berjangka. Nah, kontrak ini sama atau mirip dengan forward contract tetapi diperdagangkan di bursa dengan standar tertentu, termasuk ukuran kontrak dan tanggal kadaluarsanya. Ini menciptakan likuiditas yang lebih besar dan transparansi pasar yang lebih tinggi. Contohnya, seorang investor membeli kontrak berjangka minyak mentah dengan ekspektasi bahwa harga minyak akan naik dalam beberapa bulan. Yang ketiga itu ada option. Option memberikan pembeli hak bukan kewajiban untuk membeli call option atau menjual put option, aset dasar pada harga dan tanggal tertentu. Ini memberi fleksibilitas bagi pemegang opsi tanpa memerlukan kepemilikan fisik aset. Contohnya apa? Seorang pedagang membeli call option saham ABC dengan harga pelaksanaan 2.350. Jika harga saham naik di atas 2.350, ia dapat menggunakan opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Lalu yang terakhir itu adalah swaps. Swaps adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau pembayaran berdasarkan kondisi tertentu. Ini bisa mencakup pertukaran suku bunga, mata uang, ataupun komoditas. Contohnya apa? Contohnya pada Bank A dan Bank B dapat mengatur interest rate swap di mana Bank A membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang dari Bank B. Sedangkan Bank B membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang dari Bank A. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat derivatif. Oke, manfaat derivatif itu ada 3. Yang pertama itu ada hedging atau lindung nilai. Yang kedua itu ada spekulasi. Yang ketiga itu ada arbitrase. Lalu kita akan masuk nih teman-teman ke penjelasan pertama, yaitu lindung nilai.
Oke, mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing ya dengan bahasa lindung nilai atau atau kosakata lindung nilai. Oke, kita akan membahasnya, yaitu para pelaku pasar dapat menggunakan derivatif untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat perubahan nilai aset dasar seperti saham, mata uang, komoditas, ataupun suku bunga. Dalam hal ini, derivatif bertindak sebagai asuransi yang membantu melindungi nilai aset atau arus kas dari perubahan yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk nih ke yang kedua, yaitu ada spekulasi. Investor dengan pedagang Maksudnya investor dengan pandangan yang kuat tentang arah pergerakan pasar dapat memanfaatkan derivatif untuk memperoleh eksposur tanpa harus memiliki aset fisik. Walaupun spekulasi melibatkan risiko yang lebih tinggi, ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar jika prediksinya benar. Yang terakhir itu adalah ada arbitrase. Adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga antara aset yang serupa di pasar yang berbeda. Derivatif sering digunakan dalam strategi arbitrase untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan harga antara pasar atau instrumen yang terkait. Selanjutnya kita akan memasuki contoh. Oke, teman-teman semua. Contohnya ya, contoh dari derivatif itu sendiri. Misalkan nih, pada saat ini harga $1 itu sama dengan 150 yen dan tampaknya dolar itu akan menguat. Nah, jika menandatangani kontrak dalam jangka waktu 3 bulan untuk menjual yen dengan harga $1 itu 160 yen, maka akan menghasilkan uang jika yen terdepresiasi. Besar kontraknya adalah 17 juta yen. Margin awalnya adalah 3% dari nilai kontrak. Oke, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini, teman-teman. Jadi 0,03 dikalikan dengan besarnya kontrak. Besarnya kontrak itu berapa? 17 juta yen dibagi dengan 160 yen akan menghasilkan 3.187,50 dolar. Nah, jika besok kurs berjangka ditutup pada $1 itu 150 yen, maka nilai posisi turun. Perjanjian awal adalah menjual 17 yen dan menerima 106.250 dolar. Perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah 17 juta yen dibagi dengan 160 yen akan menghasilkan 106.250 dolar, seperti itu, teman-teman. Namun, jika 17 yen kini bernilai 106.918,24 dolar, maka perhitungannya adalah 17 juta yen dibagi dengan 159 yen. Maka dalam semalam itu akan kehilangan 668,24 ribu dolar. Nah, ini maksudnya gimana? Kok bisa tiba-tiba 668,24? Yaitu didapat dari angka 106,250 itu dikurangi dengan 106,918,24 dan akan menghasilkan 668,24. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Setelah penjelasan, kita akan masuk ke dalam tipsnya. Tipsnya itu bagaimana sih? Oke. Tipsnya adalah tipsnya itu ada 3. Yang pertama itu pahami resikonya. Yang kedua lakukan riset. Yang ketiga itu gunakan broker yang terregulasi. Yang pertama itu pahami resikonya. Derivatif merupakan instrumen yang kompleks dan beresiko. Oleh karena itu, penting untuk memahami resikonya sebelum berinvestasi dalam derivatif. Yang kedua yaitu lakukan riset. Sebelum berinvestasi dalam derivatif, lakukan riset yang mendalam tentang instrumen yang akan Anda beli. Yang ketiga itu gunakan broker yang terregulasi. Gunakan broker yang terregulasi oleh otoritas jasa keuangan atau disebut juga dengan OJK untuk melindungi diri Anda dari penipuan. Baik, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari derivatif dari saya. Mungkin penjelasan tersebut bisa dipahami oleh teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.